Di sini saya sudah bersama Ibu Ani, guru sekolah SMK. Ibu, saya izin untuk mewawancarainya ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih dampak yang ditimbulkan bila masyarakat tidak membayar pajak secara tertib? Oke, mungkin jawaban dari saya yaitu kalau misalkan negara kita tidak membayar pajak ataupun masyarakat tidak membayar pajak, itu akan berdampak negatif. Berdampak negatifnya karena apa? Karena yang pertama, kalau misalkan tidak membayar pajak, berarti negara tidak bisa memfasilitasi atau anggaran yang akan dilakukan oleh pembangunan. Contohnya pembangunan gedung, terus jalanan, terus membangun pasar modern, pasar tradisional. Itu kan dari sedikit atau banyaknya uang yang orang membayar pajak. Makanya dari itu negara kita diwajibkan untuk membayar pajak dari beberapa persen yang kendaraan atau rumah tanah yang kita miliki, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Apa saja faktor yang mengaruhi tingginya atau rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak? Oke, untuk pertanyaan kedua tadi saya sudah sempat baca juga di internet. Kalau misalkan kita mencegah korupsi yang dianggap efektif dan mudah diterapkan, yang pertama di sini ada upaya yang paling efektif adalah penerapan sistem digital, yaitu dari peningkatan transparansi, terus digitalisasi, meminimalisir interaksi tatap muka yang mengurangi peluang suap. Nah, contohnya itu adalah transparansi anggaran yang memastikan publik dapat mengawasi bagaimana uang pajak dibelanjakan dengan semestinya. Terus sehingga akuntabilitas meningkat dan ruang gerak koruptor itu menyempit. Itu adalah sebagian jawaban mungkin dari upaya buat koruptor, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Oke. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Apa dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak membayar pajak? Dampaknya untuk negara kita itu terhentinya pembangunan infrastruktur dan menimbulkan banyaknya hutang negara dan membebankan untuk kepada generasi berikutnya. Baik. Mengapa membayar pajak menjadi kewajiban bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara? Kenapa penting bagi masyarakat yang bayar pajak? Karena kan sebenarnya membayar pajak juga udah sebagai kewajiban kita ya, sebagai warga negara. Jadi dari dana yang kita bayar ini, ya dana pajak ini digunakan buat membiayai seluruh pembelajaran negara kan. Kayak misalnya membangun infrastruktur, jalanan, jembatan, atau mungkin layanan publik kayak kesehatan. Jadi kalau misalnya kita bayar pajak, ya negara nggak akan punya dana untuk membangun itu, kayak untuk memberikan layanan publik itu untuk membayar. Baik, di sini saya sudah sama Kak Sapitri, salah satu mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya dari jurusan psikologi ya Kak? Ya. Izin saya wawancarai ya Kak. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih dampak yang ditimbulkan apabila masyarakat tidak membayar pajak secara tertib? Jadi dampak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bagi negara dan bagi masyarakat dan wajib pajak. Kalau bagi negara itu pendapat negara berkurang atau menurun. Terus anggaran negara bisa mengalami defisit, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan itu bisa menurun. Jadi kalau bagi masyarakat dan wajib pajak, dampak itu seperti fasilitas umum menjadi kurang berkualitas dan wajib pajak yang melanggar dikenai sanksi seperti denda, bunga, bahkan pidana jadi kasus yang lebih serius. Baik. Ada yang mempengaruhi tingginya atau rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Faktor utamanya adalah kepercayaan publik dan kualitas pelayanan. Tingginya kesadaran dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa pajak tidak korupsi dan digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Rendahnya kesadaran dipengaruhi oleh